Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are always in a good health and in the bless of Allah. Okay girls, today we will talk about the second part of English peminatan. It's about relative clause. What is relative clause? It's a kind of if we match two clause, the main clause and the second clause, and we need a conjunction to combine it, and it's called relative clause. So what is relative clause actually? Let's check it out. Relative clause, you can see here. Okay, I will show you the relative clause. Okay, relative clause is about who, whose, whom, which, that, why, when, where, and what. We will go on with who, whose, and whom. Okay. Next, who, if we want to combine two sentences that explain the action, or both sentences have a verb. Second one, whom. We combine two sentences which explain an object. So, one of the sentences is to explain about the objects. Whose, we use to combine two sentences that one of the sentences is explain the pronoun atau that have has and have in the sentence. Jadi intinya scenario ini atau who itu kita gabungin dua kalimat yang kedua-duanya ada kata kerja. Sedangkan si Luigi yang whom itu kita menggabungkan dua kalimat yang salah satunya merupakan objek dari kalimat lainnya. Sedangkan whose kita menggabungkan dua kalimat yang salah satunya memiliki kalimat yang menyatakan kepunyaan. What is that? Let's check the example. This is the example. Okay, I use pen, right? I use pen. Okay. Alia, who play in the drama, is my sister. Oke, ini yang udah jadi kalimat yang sesungguhnya ada dua kalimat. Alia play in the drama. Alia is my sister. Jadi karena sama-sama Alia, berarti salah satunya kita buang dan kita gabung menggunakan kata who. Kenapa? Karena dua-duanya memakai kata kerja. Play sama is. Is itu to be, tapi merupakan kata kerja di sana SPO-nya. Contoh kedua. The man who wear red and blue clothes is Mario. Wear itu kata kerja, is juga kata kerja. Berarti yang kita hubungkan dengan kata who. Okay, let's see the correct example. Nia gets Oxford scholarship. Nia always study hard. Nia sama kita coret. Kita coret yang kedua. Oke. Berarti yang pertama ini masuk ke yang kedua dulu. Nia yang mana? Nia who always study hard gets Oxford scholarship. Seperti itu. Oke? Get it? I hope you get it. Next, kita ke whose dulu ya. Karena ada si boneka ini. Whose itu salah satu kalimat dari yang kita gabungkan itu menunjukkan kepunyaan. Let's take a look. Ira, whose read Vario, will study in Melbourne. Berarti kalimat aslinya seperti apa? Ira has read Vario. Ira will study in the Melbourne. Has-nya hilang, jadi whose di sini has-nya jadi. Ira, whose read Vario, will study in Melbourne. Sama dengan yang kedua.
Aurora, who has kind heart, have passed away. Jadi Aurora yang punya hati yang baik itu sudah nggak ada. Kita lihat contoh besarnya ya. Nia has many dolls in her room. She will donate the dolls. Kita gabungkan. Yang sama apa? Yang sama adalah dolls. Yang sama adalah Nia dan si. Dollsnya juga sama, Miss. Ya, dollsnya juga sama, tapi bukan itu yang jadikan patokan. Karena kalau yang di belakangnya sama, itu bisa kita ganti dengan kata it atau them. Karena subjeknya yang kita lihat, subjeknya sama, berarti yang kita cari adalah Nia yang mana? Nia yang punya banyak boneka akan mendonasikan bonekanya. Ininya tetap nya itu berarti apa? Ke Nia, right? Third, kita pergi ke whom. Contohnya, the girl whom you followed her IG is my sister. Itu ada dua kalimat sebenarnya. The girl is my sister. You follow the girl IG. Okay. The girl whom you followed IG is my sister. Yang kedua, the man. Sorry, ini ada typo dikit ya. Ini nggak ada ini. Ini sedikit typo di sini. Oke, sorry. Contoh kedua, the man whom Mrs. Anna talked to will teach TIK. Ini ada dua kalimat aslinya. The man, Mrs. Anna talked to the man. The man will teach TIK. Yang sama apa? The man yang di belakang dengan the man yang di depan. Makanya salah satunya dibuang. The man, jadi cowok yang bicara dengan Bu Ana akan mengajar matematika. TIK. Kita lihat contoh yang dua kalimat yang masih terpisah. Nia called Adit last night. Adit will go to Japan. Yang sama apa? Yang satu sebagai objek, yang satu jadi subjek. Yang kita buang adalah yang kalimat kedua. Selalu ya. Selalu kalimat kedua yang kita buang. Dan kita buang yang kalimat keduanya. Jadi kalimatnya adalah Nia Adit yang mana? Adit yang ditelepon Nia semalam akan pergi ke Jepang. Seperti itu. You get it? Later we talk in it, okay? Next, which dengan that. Ini saya kasih gambar ayam dengan telur. Kenapa? Karena which dan that itu fungsinya sama. Kalau kita menggabungkan dua benda, kita bercerita tentang benda, kita menggabungkan dua kalimat dan kita bercerita tentang benda, itu kita pakainya which dan that. Contohnya, the bag which full of money and document has stolen this morning. Ini kalimatnya kan ada dua sebenarnya. The bag full of money and document. Yang kalimat kedua, the bag has stolen this morning. Jadi ditanyakan, the bag yang mana? The bag yang penuh dengan uang, udah dicuri tadi pagi. Atau kalian bisa ngomong, the bag which has stolen this morning full of money and document. Itu sama aja. Atau kalimat kedua, the bag that found by Luna is Jana's sport bag. Itu ada dua kalimat, the bag found by Luna, the bag it is Jana sport bag. Gitu. Kalau ini nggak bisa akan jadikan it is Jana the found by Luna, enggak. Kalau yang nomor 2 ini pasti cuma satu. Karena apa? Bagnya itu jadi it di kalimat kedua. Kita lihat yang contoh yang terbukanya. Nia buys new laptop for study. It is the latest version of Core i5.
Kita lihat yang sama apa? Laptop sama it is. Berarti it is-nya dibuang. Terus gabunginnya gimana? Kalimat pertama tetap Nia buys new laptop for study, which is the latest version of Core i5. Atau Nia buy new laptop, that is the latest version of Core i5 for study. Dua-duanya dibenarkan. Next, nah, ini dia. Selain who, whom, whose, which, that, kita juga menggunakan where, when, why, then. Where untuk tempat, when untuk waktu, why untuk alasan, what untuk apa itu. Kita lihat di sini. Where. Where itu tempat. Contohnya yang saya kasihkan di sini adalah sign your name on the form where I put a cross. Kalimat aslinya ada dua. Sign your name on the form. I put a cross on the form. Jadi karena sama-sama ada on the form, salah satu on the formnya dihilangkan, diganti r, karena itu nama tempat. Contoh kedua adalah time. Let's cross the bridge when we come to it. Kalimatnya ini ada dua. Let's cross the bridge. We come to the bridge. Let's cross the bridge now. We come to the bridge. Jadi now sama to the bridge-nya kita hilangkan. Jadi kalau ini cuma menggantikan waktunya kapan, maka kita kasih kata ketika. Jadi when ini juga kita pakai pada saat dua kalimat itu berbarengan, sama-sama saat ini dilakukan, maka kita pakai when. Yang ketiga adalah why. Why itu jelas menunjukkan alasan. Misalnya, I'd like to know the reason why you're so late. Kalimat aslinya adalah I want to know the reason why you're late. Jadi kalau when, where, when, why, what ini tidak harus dua kalimat, tapi dia hanya apa ya? Kalau kalian lihat bahwa oh ini digabungkan itu yang kalimat belakangnya itu merujuk pada tempat, atau oh dua-duanya itu berbarengan, berarti pakainya when. Atau kalau di depan dan belakangnya itu alasan, itu kita pakai why. Tapi kalau misalnya yang dipertanyakan itu adalah benda, maka kita pakai what. Oke? That's all tentang that's all tentang relative clause. That's all the definition, the use of relative clause. I hope you understand, and we will meet or in WhatsApp chat, okay, later on. And after this, we will have Google meeting. And after we have a Google meeting, you have a quiz. Okay, now I hope you understand what I talk about relative clause, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.